Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus hadir bersama kita tadi sudah membacakan doa al-karom ayahanda Tuan Guru Haji Dalu Muhammad Tun Muji Badaruddin atau Allah Bapakku fi sehatin wa afiatin, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan keafiatan bersama Umi juga yang sama-sama kita hormati. Minggu PMK insyaallah nanti akan menyampaikan sambutannya lewat online atau sudah direkam karena padatnya kegiatan beliau. Kemudian Bapak Menteri Agama yang memberikan semangat buat kita untuk terus menghargai pondok pesantren, Pak Dirjen Bindis. Saya yang dipanggil kemarin ke Jakarta untuk bukan beliau sambutan, memanggil saya ke Jakarta untuk ini pesan-pesannya. Tapi yang lebih detail nanti Pak Kasubdin Ma'ad Ali senior, dan ya beliau tidak mau dikatakan senior karena senior itu membiayai. Dr. Kiai Mahrus Elmawa itu kakaknya Marzuki Wahid, Mahrus Elmawa, bukan nama Nasidaria dulu. Para wakil rektor, para narasumber kita, dua narasumber kita yang mutabakhir fil ulum, bahasa Arab ini bepalok, bahasa ini tidak buaya, bahasa Indonesia itu ahli gitu, memang mutabakhir ya. Beliau Al-Karam Profesor Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir LC MAG rahimahumullah wa radhiyallahu anhu, Sekjen PBNW, pimpinan Pondok Pesantren Munirul Arifin. Kalau sebut dosen itu nggak dibayar karena min jinsin wahid, satkar yang sama. Ini bahasa-bahasa pesantren. Dan kalau beliau juga Karom Tuan Guru Haji Dr. Andus Najib Khalid yang banyak karya, bukan hanya mu'alliful rijal tapi mu'alliful kutub, banyak kitab-kitabnya. Kemudian para tamu undangan ini beken-beken semua. Ketua Senat ini kan ahli dunia wal akhirat, kubur juga, itu Profesor Dr. Tuan Guru Haji MS Udin BA MM PPSA CBSA MBG. Ada Dr. Tuan Guru Hasmi Hamzah, Pak Dr. Ahyadi, Rektor Tulus zaman sepanjang zaman. Direktur, para dekan, direktur, ada dua dakatir, direktur pasca sama direktur maha. Bapak Kepala Biru, jadi baru satu yang datang Kepala Biru kita ya. Pak, insya Allah hari ini juga nambah. Bapak Ibu pimpinan Pondok Pesantren yang hadir pada pagi hari ini dan semua panitia, lembaga, unit, dan kan ada keaktifan dosen sudah disebut, tidak dapat warisan. Semua hadirin yang berbahagia, ya singkatnya, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti lewat YouTube ataupun media sosial bermanfaat yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan halaqah penguatan pesantren kita, halaqah penguatan kelembagaan Dirjen Pesantren kerjasama Direktorat Pesantren dengan UIN Mataram, di mana UIN Mataram ditunjuk menjadi salah satu penyelenggara
di beberapa titik di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah saya tadi sebenarnya mendarat jam 8, tapi ke Lombok Timur dulu memastikan peserta dari Lombok Timur sudah berangkat belum. Jadi itu. Dan lihat pesawat, maunya begitu, tapi di pesawat tidur saya. Bangun-bangun kok baru mendarat ini kan. Jadi main dengan Pak Direktur dengan BR3 juga dari Sumbawa. Besok saya isrok juga ke Labuan Bajo. Ya, jadi apa itu? Sayyarah murtafiah, mobilitas tinggi. Jadi lewat laut, darat, udara, kita kemana pernah ke Sumbawa itu romantika film Titanic itu. Ya Prof Kadri ya Ketua MPM jadi. Tapi sama bertiga saya sama Prof Subhana, Prof Jumari. Tapi beliau lebih dulu tidur dari saya, ternyata lebih parah perjalanannya. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini UIN Mataram. Pak Kasubdit mohon disampaikan nanti. Pokoknya di UIN Mataram apa semua kegiatan di sini karena dorongan, dukungan Pak WR ya, dukungan dari semua stakeholder. Ini yang tidak diundang juga menyalahkan kenapa kami tidak diundang. Pas sudah itu di Facebook saya itu kan halakoh. Nah, jadi kan malah kalau banyak-banyak diundang di pesantren dianggap pakai tulisan itu dianggap bid'ah. Biasanya bil lisan. Jadi makanya teman-teman silakan hadir sudah. Ini merupakan suatu kehormatan buat kita UIN Mataram ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah dan halaqah-halaqah yang dilakukan oleh Direktur Pesantren ini dalam rangka bagaimana kita menguatkan, bagaimana kita berterima kasih bahwa negara secara perlahan-lahan hadir di pesantren. Jadi adanya inisiasi ataupun kebijakan keputusan dari Bapak Presiden yang akan menambah dirjen di Kementerian Agama dari ditambah dengan dirjen pesantren yang dalam proses penyelesaian administratifnya. Ini bukti nyata bahwa ini adalah rekognisi pesantren bukan hanya pilar keagamaan tetapi juga kekuatan strategis dalam membangun peradaban bangsa. Terlihat bagaimana Presiden sangat serius membentuk langkah Presiden sangat serius membentuk Direktorat Jenderal Pesantren, sebuah kebijakan besar yang menunjukkan perhatian dan kepedulian negara terhadap dunia pesantren. Oleh sebab itu, mari kita apresiasi bersama-sama sebagai bentuk dukungan nyata kita bahwa sekitar 42.000 pesantren di Indonesia ini dengan sekitar 12,5 juta ya, santri di seluruh Indonesia. Kita ini kan santri sepanjang hayat. Jadi maka termasuk yang dicatat. Jadi dalam data dari kementerian itu ada 42.000 pesantren. Jadi mungkin yang terakhir dicatat itu pesantren Sautul Musanif, pesantren saya itu. Jadi tapi yang dulu yang Tuan Guru Al-Mukarram Tuan Guru Hasmi ini kan banyak pesantrennya. Ya. Jadi kalau nyalon apa saja beliau itu selesai gitu kan. Jadi itu. Nah, dengan segala klasternya maka lebih dari 42.000 pesantren kita ini adalah data yang sangat konkret bagaimana pesantren berkontribusi dengan santrinya dalam membangun negara. Kita juga seperti ini juga produk pesantren. Saya sering katakan saya tahun 87 sudah menjadi santri di Pondok Pesantren Uswatun Hasanah waktu kemudian ke ManPK. Selama di Jogja juga saya nyantri kalong di Kerapiak maupun di Masjid Yayan Sunan Kalijaga waktu itu. Nah, hadirin yang Bapak Direktur, Pak Kasubdit, amin mudah banyak jadi teman-teman semua. Jadi saya itu mau bikin coret-coretan tapi tidak sempat. Maunya di pesawat bikin catatan tapi ketiduran, jadi tidak bisa jadi bikin kan. Jadi
tentunya tugas kita nanti bagaimana kegiatan-kegiatan ini bisa kita perbanyak ya di tingkat lokal, di tingkat pesantren kita ya, yang ujung-ujungnya bagaimana mensyukuri bagaimana negara hadir di dalam melestarikan, melanjutkan eksistensi pesantren kita, karena tradisi pesantren ini sangat kuat dalam sejarah peradaban Islam. Bagaimana berdirinya perguruan-perguruan tinggi juga dimulai dari pesantren. Pesantren Nizamiyah misalnya yang dulu tempat Imam Al-Ghazali itu, jadi juga dari pesantren. Al-Azhar pun itu juga cikal bakalnya dari pesantren. Kalau kita baca bukunya Jonathan Berkeley, The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo misalnya, bagaimana tradisi-tradisi pesantren itu sangat kuat terbangun. Kemudian dalam konteks ke Indonesia, kita baca bukunya Pak Azmadri Azra misalnya, itu menunjukkan bagaimana jaringan Timur Tengah dan ini membangun pesantren, melanjutkan pesantren. Mungkin juga buku-bukunya Pak Zamasari Dovir, tradisi pesantren, itu bagaimana kajian-kajian tentang pesantren sangat tumbuh, sangat kuat. Dan hari ini juga pesantren kita melahirkan alumni-alumni yang berkarakter, alumni-alumni yang kelihatannya sederhana, tetapi penampilannya fil mustaqbal. Penampilannya fi'il mudhari, bukan hanya fi'il amr, bukan hanya fi'il madi. Jadi bagaimana bisa solehun likulli zamanin. Jadi itulah makanya negara ya sangat mengapresiasi ya kita dan eksistensi pesantren ini. Dan tentunya juga di mana di pesantren kita konsep-konsep tentang tabarukan, berkah ya, tentang berilmu, beretika, kreatif dan sangat sederhana itu juga kita membangun nation and character building kita. Jadi masyarakat yang berkarakter. Dulu bagaimana kita makan itu kan waktu kecil kita kalau di pesantren itu masak sendiri tuh, nasinya, berasnya dicampur sama kacangnya, tolang antapnya, kemudian kasih minyak, kasih garam, main meres rasanya. Itu zaman pesantren. Nah sekarang ini kan beda ya. Nah itu melahirkan kita dan bisa masak ya, bisa nyuci sendiri. Saya itu dari kecil begitu di pesantren, dan memang nggak banyak baju kita dulu prap kan di pesantren hanya 2, 3 paling banyak. Kemudian setrika pakai tungku, pakai arang itu kan. Kalau enggak ya di bawah bantal kita itu sudah luar biasa. Ini hasilnya seperti ini. Ini hasil di laundry tapi tetap juga. Tadi tidak pernah nyanyi di sana, punya laundry itu. Nah, ala kuliah bahwa kegiatan ini sangat penting dalam rangka bagaimana kita berkontribusi ya, bagaimana kita melanjutkan pesantren kita. Jadi UIN Mataram tetap komit untuk membantu teman-teman. Kemudian bagaimana mengajak teman-teman pimpinan pondok pesantren, karena sebagian besar 80% itu kan mahasiswa itu dari pesantren. Jadi makanya terakhir saya sebelum menutup, besok mulai Desember ini sudah mulai penerimaan mahasiswa baru di UIN Mataram ini. Jadi jangan khawatir Pak Dr. Ahya, Profesor Ahya, nanti kita kasih juga. Karena yang masuk ke UIN itu 10.000 yang mendaftar, ya kita terima 4.000, sisanya ke tetangga teman-teman semua. Oleh sebab itu kami berterima kasih kepada panitia atas kerja kerasnya sehingga bisa menghadirkan, targetnya memang 200, tapi saya lihat di ruangan ini 2 kali lipat ya. Ada apa mudah apa ya. Jadi ada yang pasukan gaibnya juga ikut, santri gaibnya Tunggul Hazmi, santri gaibnya Tunggul Tamim, santri gaibnya Tunggul Udin, bawa emas-emas tapi gaib lewat gaib itu. Jadi pasukan gaibnya datang itu Tunggul Nun ya. Alhamdulillah. Jadi dan terakhir bahwa untuk menunjang program-program kemitraan di pesantren, memang substansi dari pusat studi pesantren itu sudah kita diskusikan dan sudah kita dirikan. Tapi hari ini
dengan mengambil momentum halaqah penguatan kelembagaan Dirjen Pesantren ini, kita akan launching Mingguna Nafdah. Dari sini kita mulai membangun pusat studi naskah dan pesantren UIN Mataram. Jadi Pustunasren UIN Mataram. Jadi itu sebagai partner kita. Kalau sudah ada dirjennya besok bisa jadi turunannya ke bawah Pak Prof Zaidi ya. Jadi kita serahkan ke Pak Zaidi kalau beliau. Mik 3 jam itu kurang kalau beliau, karena memang doa macam-macam sampai azimatnya itu keluar semua. Jadi terima kasih kedua narasumber kita yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahim yang tiada henti antara UIN Mataram dan dengan pondok pesantren, dan berharap nanti Pak Dirjen diwakili oleh Pak Kasubdit untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka kegiatan halaqah penguatan kelembagaan Dirjen Pesantren yang diselenggarakan kerjasama Direktorat Jenderal Pesantren, sekarang masih di PEDIS dengan UIN Mataram. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad wa ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.